Melek gendong lali itu artinya orang yang sangat bernafsu untuk menjadi kaya raya, bernafsu untuk berkuasa penuh. Dan orang yang terlalu brutal untuk bernafsu itu berkecenderungan lupa pada segalanya, sehingga menghalalkan segala cara dan lupa sangkan paraning dumadi, lupa pada awal kebermulaan dirinya. Nah, ini sangat berbahaya kalau orang melek gendong lali. Itu juga bisa diartikan orang yang sudah memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan yang maksimal, itu juga berkecenderungan lupa. Maka falsafah Jawa itu memberikan ungkapan yang sifatnya mengingatkan. Nah, saya mengkopi itu. Cara saya mengingatkan kepada orang yang punya tabiat seperti itu, melek gendong lali. Saya sejak tahun 2021 ya, itu banyak melukis serial badut-badut. Banyak, ada 20 saya di rumah punya, dan itu sebagian yang terpilih oleh kurator lalu didisplay. Saya menjudulinya itu terakhir. Jadi pada saat mau pameran ini saya harus memberikan judul. Jadi ketika itu disusun, saya tidak ingin menjuduli itu satu-satu. Tapi oke deh, ini yang gambar badut-badut ini dikelompokkan satu display, judulnya cukup satu, KIM, Koalisi Indonesia Mundur. Jadi kalau memang badut-badut berkumpul itu menyebabkan kemunduran. Makanya suka aneh-aneh ya, karena saya juga keluarga saya dari orang seni. Bapak saya itu seniman besar loh sebetulnya, ibu saya. Jadi kami juga hidup bukan di dalam masalah hanya politik yang bisa hanya banyak. Sekarang orang berpikir politik is politik, wrong. Politik itu adalah kehidupan adik-adik ini supaya tahu. Jadi kalau ini bagian dari apa yang namanya politik seni, ungkapan-ungkapan itu dapat digambarkan sesuai keinginannya, tapi belum tentu keinginan saya begini, mungkin saya inginnya bunga, mungkin, tapi kita bisa ngomong, kan bagusan saya bilangnya bagus, gimana sih kalau dibuatkan sekolah, karena menurut saya sekarang ini anak-anak muda ya maaf tidak berpikir mengenai seni budaya Indonesia ini, Nusantara ini. Mereka, saya juga suka K-pop, cucu-cucu saya semua senang, saya juga senang. Tapi kan tidak mau menghargai seperti begini, budaya Indonesia Nusantara itu luar biasa. Harus diambil dari Bhinneka Tunggal Ika kita. Ini Pancasila, saya dapat menikmati langsung. Saya pikir, oh, menurut pikiran saya, Pak Butet ini mengalirkan kemarahannya, tapi dengan sangat artistik, dengan luas, dengan apa ya, sebuah kreativitas, imajinasi yang mana ada contohnya, nggak ada lagi, ya cuma dia dengan zikir tadi dibilang, itu kan berarti dia menggunakan rohnya masuk ke pikirannya. Ya, saya pasti sangat berterima kasih sekali. Ini kan cara seorang seniman mempresentasikan ide, pemikiran-pemikiran yang direnungkan. Ini saya siapkan kurang lebih 4 tahun ya, karya-karya ini. Tidak semua seniman itu bernasib baik seperti saya. Pada saat mempresentasikan bisa dikunjungi seorang presiden. Ibu presiden kelima. Tidak ada mantan. Ya, ini bagi saya sebuah kemewahan, sebuah kehormatan.
saya merasa mendapat satu apresiasi yang luar biasa dan merasa tidak sia-sia yang saya kerjakan. Kedua, juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu melalui karya ini, bahwa saya itu sebagai seniman, itu tidak terikat pada batas teritori. Saya itu juga pelukis, Ibu juga tahu saya seorang pemain teater, saya juga seorang penulis. Jadi tidak ada batas-batasnya. Seniman itu adalah orang kreatif yang bisa melintasi batas. Dan ini satu apresiasi. Jadi kita jangan terkotak-kotak saja, tapi kita tetap berkomitmen sebagai manusia kreatif.